dan lantanida actinides ini. Mengapa? Ada yang tahu? Mengapa? Yang bawah kok apa? Sulit diketahui. Halo? Ada yang coba menjawab mengapa? Diam saja toh. Nggak apa-apa, jawaban salah. Mengapa? Bisa harus dipanggil. Kenapa yang bawah itu sedikit pengamatan mengenai logam-logam yang di bawah itu tadi? Yang RB terus ke kanan itu tadi yang abu-abu. Mengapa? Ratih? Ya, Prof. Ya, kenapa? Izin menjawab, setahu Ya. saya itu unsur-unsur yang masih belum diketahui dan itu masih dalam pencarian gitu, Prof. Jadi dia terbatas. Mengapa sulit diketahui? Kalau itu kurang tahu, Prof. Oke, enggak apa-apa. Sisilia? Sisilia ini di kelas ya, Sisilia ya? Iya, Prof. Kelas mana? 106? Iya, iya. Oh, kamu sendirian di situ? Kamu sendirian ya? Enggak, sama 3 teman saya, Prof. Oh, gitu. Oke. Saya lupa, saya tidak memberitahu. Jadi saya ada batuk dan pilek, jadi enggak boleh masuk. Ya. Oke, apa Sisilia? Menurut saya karena mungkin unsur-unsur yang di bawah tuh kurang stabil, Prof. Jadi lebih susah untuk dicari gitu. Bukan. Siapa ya yang Anissa coba, Anisya. Tulisannya Anisya. Ya, Prof. Ya, apa coba Anisya? Kurang tahu saya, Prof. Mungkin soalnya. Mungkin, menurut pemikiranmu, masa enggak berpikir sama sekali? Ya, Ya apa, enggak salah, enggak apa-apa lah jawabannya salah. Kan saya bilang kalau kuliah salah enggak apa-apa. Ya, kalau menurut saya mungkin itu karena masih belum banyak ditemukannya, Prof. Jadi belum bisa diteliti lebih lagi. Oke, kalau saya bantu, mengapa sedikit yang meneliti? Mungkin saya izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Mungkin karena susah ditemukan di alam gitu, Prof. Bukan. Ya, silakan. Ini ke? Bukan. Orang itu sekarang tambah lagi ya, supaya dapat membantu kalian untuk berpikir apa jawabnya. Kita sebagai manusia itu inginnya hidup apa mati? Nah, bisa enggak menghubungkan? Mungkin ini, Prof. Apa? Karena kayak masih belum tahu bahayanya jika bahayanya tahu, sehingga banyak yang enggak neliti. Izin menjawab, Prof. Itu mungkin unsur radioaktif ya? Ya, itu jawabannya. Karena yang di atas 80 itu sifatnya radioaktif. Siapa yang peneliti yang mau mengorbankan diri sendiri untuk berhubungan langsung dengan unsur radioaktif, ya kan? Jadi yang dapat meneliti itu biasanya hanya instansi-instansi yang mempunyai perlindungan terhadap radioaktif, ya. Contohnya Batan kayak gitu ya. Kalau Batan itu dia bahan yang radioaktif kan ditempatkan di tempat tertentu, kemudian orangnya kan tidak berhubungan langsung, tapi ada alatnya. Ya, alatnya, jadi tidak dipegang langsung. Bayangkan kalau radioaktif dipegang, apa enggak sinar gamma kena ke tubuh? Ya, kalau sinar gamma kena ke tubuh, ya sebentar aja terus mati. Dan nggak jadi neliti nanti ya. Ya, oleh karena itu sedikit, karena yaitu unsurnya banyak yang radioaktif. Ya, kalau radioaktif berarti unsur tersebut mengeluarkan sinar gamma. Ya. Mengeluarkan sinar gamma berarti dapat menimbulkan kanker. Ya, siapa yang mau kanker gitu ya. Jadi karena itu sedikit ya,
Kalau yang lain-lain itu banyak karena sifatnya tidak radioaktif, jadi mudah. Jadi dipegang itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang radioaktif kan dengan Geiger Müller tuh bunyi kayak gitu ya. Jadi karena itu sedikit yang ini. Kita mengetahuinya juga sedikit karena kalau Marie Curie memang waktu itu kan tidak tahu kalau unsur itu mempunyai sifat radioaktif, sehingga Marie Curie sebagai tumbal ya. Kan dia tidak tahu, akhirnya setelah Marie Curie meninggal kan, tapi sudah diketahui, sudah dikupas bahwa yang radioaktif itu dapat mengeluarkan sinar gamma ya. Tapi karena itu Marie Curie kan kurus banget itu ya, nggak ini. Nah itu jawabannya itu ya. Jadi sedikit, mau sampai tahun berapa ya tetap sedikit. Karena apa? Instansi yang mempunyai perlindungan untuk pengamatan radioaktif sedikit. Jadi reaktor nuklir itu yang ini. Jadi enggak ini ya. Dulu ada teman saya hanya bawa 0, berapa miligram gitu aja, enggak dapat izin loh. Ya, dia mau, tapi sifatnya radioaktif, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nanti yang lain-lain kena semua itu. Ya kalau namanya sinar itu kan enggak terasa. Ya, tiba-tiba aja keluar tumor kayak gitu ya. Oke. Kalau yang di sini ini kan non logam ya, non logam ya. Nah, ini tadi yang uncombined ya, yang sendirian tidak bersenyawa. Nah, untuk produksi logam, roasting atau pembakaran ya. Pembakaran ini CaCO3 menjadi CaO solid dan CO2 gas. Ini ada pembakaran ya, di sini ada apa namanya panas ya. Ada panas di situ ya. Jadi di sini harus ada panas di sini. Nah, ya. Delta ada panas di situ. Ya, roasting pembakaran. Nah, ini ada panas. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kalau saya lihat reaksi ini itu saya ingat dulu ada mahasiswa nulis reaksi ya di skripsinya. Saya nguji di ruang 115. Waktu itu enggak ini ya, belum ada ruang sidang, belum. Masih tahun udah lama sekali ya. Sebelum tahun 2000. 1900 berapa itu. Nah, ini jadi masalahnya di sini mahasiswa tersebut. Saya tanya, dia nulisnya ini S di sini itu diganti gas. Ya, diganti gas oleh dia. Terus saya tanya, "Loh, kamu itu literatur apa yang menunjukkan bahwa di situ itu gas gitu?" Saya tanya. Kok gas? Ini liquid ininya. Aki kok liquid? Aki. Ingat saya, aki bukan gas. Jadi ininya ditulis aki oleh dia. Ini solidnya itu ditulis aki. Ya. Aki itu aqueous ya. Jadi ada air. Terus saya tanya, "Loh itu ini reaksimu bener ini?" "Iya Bu, bener." "Terus kamu baca literatur mana?" Saya tanya gitu. "Itu Kopkar." "Oh, Kopkar yang warnanya kuning itu ya." Kan saya hafal itu bukunya ya. "Enggak ada itu," saya bilang. "Enggak mungkin lah dari Kopkar," saya bilang. "Kamu enggak jujur." Terus habis itu bawahnya lagi dalam satu halaman ada reaksi lagi, salah lagi. Terus waktu saya tanya yang ini, "Betul itu?" "Betul," gitu kata. "Salah," saya bilang. Tapi dia, "Betul," saya. Terus akhirnya yang berikutnya ada lagi kesalahan. "Betul itu reaksimu." "Betul." "Salah," saya bilang. Terus akhirnya setelah 3 reaksi, saya tanya, "Kamu bohong saya. Itu sumbernya bukan Kopkar. Ayo coba jujur. Kasih tahu saya sumbernya apa." Gitu. Supaya apa? Supaya yang lain tidak ambil sumber itu, saya bilang. Karena salah, saya bilang. Terus, "Iya Bu, saya ambil dari just kidding kok." "Ya ampun, just kidding kok dipakai sebagai skripsi," saya bilang. Ya, just kidding loh, just kidding itu kan hanya bercanda ya.
Makanya reaksinya salah gitu loh. Kalian harus hati-hati kalau ambil itu ya, apalagi sumber web itu nggak bisa dipercaya kalau sumbernya nggak resmi ya. Jadi harus yang resmi. Hanya resmi tidak ada konfirmasi dengan literatur yang lain. Ya. Jadi masuk padatan dipanaskan kok jadi aqueous, logika lah ya. Jadi padatan dipanaskan ya tidak mungkin lah dapat air dari mana itu. Ini loh. Ya, karena itu kalian kalau ambil reaksi harus diperhatikan, tidak boleh sembarangan ya. Itu pelajaran. Baik, untuk PBS dia jadi PBO, ini solid, ini gas. Masuk akal kalau solid dan gas ya. Ini solid dan gas. Jadi solid kemudian dialiri, kemudian dipanaskan. Ya, caranya begitu. Kemudian secara reduksi kimia, ya reduksi kimia itu TiCl4 Mg ya menjadi TiMgCl2 kemudian Cr2O3 Al Cr-Al2O3 ya. Kemudian BO3 3H W3H2O ya. Jadi ini reduksi, chemical reduksi. Kemudian ada juga elektrolitik reduksi ya, elektrolitik reduction. Jadi ini dengan proses elektrolisis. Jadi MO jadi M dan O2, MCl menjadi M dan Cl2. Sebentar, saya akan buka file yang secara prinsip ya, secara prinsip. Bentar ya. Jadi usaha. Mana ya? Bentar. Oh ini. Nah, hanya ini ya. Oke. Jadi secara prinsip saya share yang lain. Secara prinsip seperti ini. Nih, ya. Jadi untuk ekstraksi, apalagi ekstraksi logam, itu berdasarkan reaktivitasnya, ya. Nah ini reaktivitas meningkat. Jadi reaktivitas makin tinggi, berarti mudah bereaksi, ya, mudah bereaksi. Nah paling sulit bereaksi yang paling bawah, ya, paling bawah. Karena dibagi menjadi 3. Tadi sudah ada 3 di situ tadi ya, yang saya share tadi, yaitu yang pertama itu langsung diambil dari logamnya. Bentar, mana ya penunjuknya ya? Kelihatan. Nah, langsung diambil dari logamnya karena ini terjadi dengan sendirinya ya. Native occur terjadi dengan sendirinya. Ini tidak perlu diekstraksi karena di waktu ditambang itu sudah sendirian, sudah murni. Nah ini untuk yang sulit bereaksi, tadi saya bilang ya sulit bereaksi, yaitu dengan cara langsung diambil dari bijinya, karena bijinya sudah tidak bercampur apa-apa ya. Kemudian untuk yang lebih reaktif, ini ada masuk di kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 ini adalah seng, besi, timbal. Nah ini reaktivitasnya ada di bawah karbon. Ya. Kalau ini reaktivitasnya ada di bawah hidrogen. Ya, batasnya hidrogen dan karbon. Nah di sini yang dilakukan yaitu dengan cara reduksi menggunakan karbon, kok atau batu bara. Ya, ini menggunakan direduksi. Jadi bijinya direduksi. Artinya apa? Kalau direduksi bijinya bermuatan apa? Bermuatan apa? Bijinya? Bermuatan. Kalau direduksi, untuk dapat logamnya itu direduksi. Berarti muatan sebelumnya apa? Halo? Kalau logam muatannya berapa? Ini yang ikut kuliah berapa tuh?
logam muatannya berapa? Halo? Logam muatannya berapa logam? Amelia? Logam muatannya berapa, Amelia? Plus ya, Prof. Logam alkali. Logam. Saya hanya bilang logam. Plus, Logam. Logam muatannya plus. Berarti kalau kamu pegang besi strom ya. Gimana? Berarti pegang besi ke strom. Berarti muatannya negatif, Prof. Muatannya gimana sih? Logam. Audrey. Apa lo Audrey? Logam muatannya berapa? Besi. Saya bilang logam besi. Muatannya berapa, Audrey? Audrey Ayudhya Astiti. Tahu saya positif, Prof. Logam positif. Binta Aisyah. Matanya apa Binta logam? Plus 2 ya, Prof. Plus 2. Logam. Saya sebut logam. Masih salah. Kanza. Ya, Prof, setahu saya juga plus 2. Logam plus 2. Jadi kamu kalau saya suruh hanya ambil paku gitu ya. Berarti paku itu kalau paku plus 2 dimasukkan air langsung larut ya. Kalau bermuatan kan dimasukkan air langsung larut. Paku, coba saya suruh ambil paku gitu. Coba ambil paku gitu. Paku besi ya. Paku yang dari besi bukan yang dari stainless. Yang seperti kalau dulu itu yang untuk maku sul sepatu itu dari besi. Coba larut enggak dimasukkan air. Nah, kalau tidak larut berarti apa, Risna? Muatannya berapa, Risna? 0, Prof. Ya, 0 dari tadi. Oh, namanya logam ya 0. Aduh, kalian, aduh. Kalau ion logam, baru muatannya apa? Positif. Apa, Leos? Positif. Ya, positif. Kalau ion logam itu tidak ada yang negatif ya. Ion logam itu positif. Kalau saya sebut logam, muatannya berapa? 0. Ya, 0. Ya. Nah, di sini karena direduksi kan untuk mendapatkan logam, untuk mendapatkan muatan 0, ya kan? Melalui proses reduksi. Berarti sebelumnya muatannya berapa? Muatannya berapa sebelumnya? Kok prosesnya reduksi di sini? Muatannya ion logam, muatannya berapa? Positif. Ya. Jadi kalau yang di sini yang bawah, ini muatannya 0. Bijinya itu sudah muatan 0 sehingga apa? Nggak perlu dipisah, gitu loh. Nggak perlu diproses. Tapi kalau yang di sini, yang reaktivitasnya lebih tinggi dari platina, dari emas, dari perak, ini pasti muatannya positif bijinya, sehingga harus direduksi. Ya. Ngerti? Nah, kemudian kalau yang sangat reaktif, ini yang paling reaktif atau sangat reaktif, yaitu golongan 1 dan golongan 2A, ya. Ekstraksinya harus melalui elektrolisis. Ya, ini harus melalui elektrolisis karena dia lebih reaktif daripada karbon. Jadi karbon nggak mampu mereduksi golongan 1A dan golongan 2A. Karena itu prosesnya harus melewati elektrolisis. Ngerti? Paham ya? Jadi kita kembali ke sini. Nah, kita kembali ke sini.
ya. Jadi melalui reduksi, ya, ini pasti reaktivitasnya lebih rendah daripada karbon, sehingga karbonnya bisa mereduksi yang di sini, yang ini. Nah, kalau yang ini elektrolitik, berarti dia reaktivitasnya lebih tinggi dari karbon, ya, karena itu harus elektrolitik, ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ya, ini saya jelaskan tadi, ya, elektrolitik, kemudian reduksi, ya, karbon, reduksi dengan karbon, kemudian yang free, uncombined, langsung diambil, ya. Nah, ini contoh blast furnace untuk produksi besi melalui proses reduksi. Jadi besi itu harus direduksi. Tidak mungkin besi itu bijinya ditemukan dalam keadaan Fe0, tidak akan, ya, karena dia reaktif, dia mudah bereaksi dengan sulfida seperti itu. Jadi nanti FeS, spirit itu ya, bijinya. Nah, di sini Fe2, kalau ini oksida ya, Fe2O3. Nah, di sini ada biji, kemudian limestone itu batu kapur, kemudian ada karbon, ya, batu kapur CaCO3 ini. Jadi pada suhu 200 sampai 700, ya, yang terjadi reaksi adalah Fe2O3 bereaksi dengan CO menjadi Fe3O4. Jadi ini Fe-nya diubah dari Fe2O3, Fe3 menjadi Fe2 campur Fe3, ya, di sini. Kemudian limestone itu untuk membantu pembentukan CO2 karena nanti dibutuhkan di sini, ya. Kemudian membentuk Fe3O4 dan CO, jadi 3 FeO. Nah, di sini ini sudah Fe muatannya berapa di sini? Berapa muatannya di sini? Fe di sini, FeO. Muatan Fe berapa di sini? 2. Ya, 2. Jadi dulunya 3, ya toh. Kemudian diturunkan, tapi enggak mampu menurunkan langsung jadi Fe2+, enggak bisa. Jadi di sini ada Fe sebagian 2+ dan Fe sebagian 3+. Masih ada campuran, ya. Kemudian campuran ini dengan bantuan CO, ya, menjadi 2+ semua. Jadi direduksi oleh CO menjadi 2+ semua. Kemudian dengan penambahan suhu pada suhu 700 sampai 1200, ini ditambah karbon, ya. Karbon CO2 menjadi CO. CO sebagai sumber pereduksi, ya. Karena itu di sini harus ditambahkan karbon. Kemudian FeO yang ini tadi direduksi oleh karbon menjadi Fe dan CO2. Nah, ini muatannya sudah berapa di sini? 0. 0. Ya, ini muatannya sudah 0. Jadi pada 1200 itu terbentuk lelehan besi. Jadi besi yang meleleh. Kalau meleleh bisa bayangkan panasnya minta ampun, ya. Nah, selain itu ada juga lelehan slag. Slag dari mana? Dari buangan karbon ini, kotoran-kotoran, ya. Kotoran-kotoran yang ada dari sisa-sisa itu. Nah, kemudian dipanaskan lagi 1500, CO2 menjadi CO. Supaya apa? Supaya keluarnya menjadi gas dibuang ke sana. Ini dibuang. Tapi tidak dibuang ya, dimasukkan lagi ke sini, balik untuk proses berikutnya. Nah, kemudian jadi di sini dialiri udara panas, ya, dialiri udara panas, tapi tidak sepanas 2000 ya, masih lebih rendah. Nah, kemudian di sini ada 2, yaitu karena besi itu densitasnya lebih tinggi dari slag, ya. Jadi ada seperti air dan minyak, ya. Air dan minyak itu sama-sama cairan,
Tapi karena densitas air lebih tinggi, maka airnya ada di posisi bawah, minyaknya pada posisi atas. Ya, nah ini kalau akan memisahkan minyak dan air itu ini harus ada dua, buangannya ada dua, sehingga apa? Lelehan slak keluar di atas, kemudian lelehan besi keluar di bawahnya. Ya, jadi bayangkan seperti campuran minyak dan air sama-sama liquid, ya, tapi posisinya berbeda. Ya, posisi yang di atas itu yang slaknya, yang lelehan slak, kemudian posisi di bawah itu lelehan besi. Ya, sehingga apa? Sehingga terpisah ininya. Nah, biasanya tidak dua sama gini ya, biasanya kiri dan kanan. Ya, yang bawah di kiri, yang di kiri, yang atas di kanan. Sehingga apa? Sehingga itu langsung keluar ininya. Jadi lelehan besi dan slaknya itu terpisah. Ada pertanyaan di sini? Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk proses oksigen, jadi ada pembuatan baja. Ada pembuatan baja melalui proses oksigen. Nah, ini kalian lihat, jadi slak itu buangannya lebih atas, ya posisinya. Sedangkan yang steel, yang baja itu di bawah, ya. Karena densitasnya lebih tinggi lelehan baja. Nah, di sini caranya, jadi ada O2, ada CaO atau Si2 ini. Nah, kemudian langsung dicampurkan. Di sini ada lelehan steel dan slak ini pada posisi vertikal, ya. Jadi nanti terbentuknya seperti ini. Tapi panasnya seperti ini ya. Ini apa? 1700 derajat Celcius. Bayangkan panasnya minta ampun ya. 1700 derajat Celcius. Kalian kena apa minyak aja kan sudah ini ya. Sudah melepuh ya, sudah melepuh. Apalagi karena itu di sini biasanya orangnya mesti pakai pelindung itu ya, yang tidak menghantarkan panas. Kemudian, nah ini saya ada cerita kalau yang ini ya. Jadi ceritanya begini, ya kalian dengarkan cerita. Tapi cerita yang berhubungan dengan itu tadi ya, tabel itu tadi. Jadi dulu pada saat saya dari Jerman, ya waktu saya pulang softfood ya, pulang selamanya, jadi sudah selesai dari S3. Nah, itu saya tanya adik saya punya adik 4. Ya, yang 3 perempuan, yang 1 laki-laki. Nah, yang perempuan ya mintanya ya gampang carinya ya, tapi yang laki-laki ini ya. Terus adik saya itu saya tanya, "Kamu minta oleh-oleh apa?" Terus dia bilang minta oleh-oleh kunci pas. Tahu kalian kunci pas? Enggak tahu kunci pas. Oh, kalau saya dulu SMA itu bersihkan knalpot sendiri, bersihkan karburator sendiri. Jadi saya tahu kunci obeng segala macam tahu ya. Enggak ini ya. Meskipun saya perempuan tapi dulu diajari kakak saya. Jadi saya naik-naik genteng itu ya kalau membetulkan listrik gitu ya. Saya dulu. Ya sekarang enggak, sudah punya uang, sudah bisa cari uang nyuruh orang ya, bayar orang. Kalau dulu kan enggak. Tapi karena itu ini ya, kalian yang perempuan itu jangan membatasi diri. Karena apa? Oh, saya kan perempuan, enggak mungkin. Berarti sudah membatasi diri ya. Akhirnya ya nggak bisa gitu ya. Bentar, saya kunci pas. Nah, ini loh kunci pas, saya share ya. Ini kunci pas. Kalau sepeda motor itu nomor 13-12 ya, banyak diperlukan. Tahu ya, nomornya di sini, ujung sini dan ujung sini. Ya. Ujung sini dan ujung sini. Ini kunci pas. Sudah kelihatan layar saya? Terlihat, Prof. Nah, waktu itu, jadi saya mau pulang, adik saya pesan ini. Dia minta 1 set. Nah, saya itu tidak tahu harganya mahal. Saya bilang, oh iya, gitu, saya sanggup. Karena apa? Bapak saya beli 1 set ini 600.000. Ya, dulu ya 600.000. Ini 6.000 1 set. Nah,
bapak saya beli di Indonesia juga sudah punya satu set, harganya 600.000 ya, beberapa nomor gitu ya. Kalau ini kunci shock, kalau yang ini. Nah, akhirnya saya tanya, oh ya, saya sanggup gitu ya. Tahu enggak harganya ya. Di toko di Jerman saya tanya kunci pas. Saya tanya, mau nomor berapa gitu. Tapi bahasa Jerman ya. Yang 12 13 saya bilang gitu. Tahu enggak harganya berapa? Satu ini ya harganya 79 euro. Saya ingat betul. Waduh, 79 euro lah. Kalau satu set berapa ya? Jadi 79 euro itu berapa ya? Kali 15, 1 juta lebih. Satu kunci. Yo, satu kunci. 1 juta lebih. Mati saya gitu. Terus akhirnya saya bilang, tak belikan satu set ya, ya satu nomor saja, 2 nomor kan kiri kanannya. Nah, terus akhirnya ya, terus saya belikan itu kunci Inggris ya, kunci Inggris. Tahu kunci Inggris? Kunci Inggris itu yang bisa di setting itu loh, ukurannya enggak. Kalau kunci pas itu kan ukurannya pas ya. Nah kalau kunci Inggris itu bisa diatur-atur. Oh enggak ada di sini ya. Akhirnya saya belikan kunci Inggris ya. Kunci pas hanya yang nomor yang sering dipakai dan kunci Inggris saya belikan waktu saya pulang dari Jerman. Nah, waktu saya ke Amerika, saya kan 2 tahun tinggal di Amerika. Waktu saya dari Amerika, saya pulang, saya juga tanya, kamu mau dibelikan oleh-oleh apa? Permintaannya sama, ya toh? Kunci, waduh, saya senangnya kunci. Terus pas saya jalan-jalan, ada satu koper ya. Waktu itu ada sale ya, ada obral gitu ya. Harganya $150. Akhirnya saya belikan satu koper. Jadi ada kunci shock, ada kunci L, ada kunci pas ya. Harganya $150. Oke. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Nah, pada saat itu ada masalah dengan sepeda motor saya. Saya belum punya mobil, belum bisa beli mobil waktu itu. Nah, akhirnya saya mau bongkar. Waktu itu ya ilmunya masih ada kan. Nah, itu saya butuh kunci pas untuk bongkar. Kalau tidak salah itu baut yang di depan itu. Akhirnya saya buka. Pertama, saya pakai kunci yang dari Jerman. Saya pinjam kunci dari Jerman. Saya pinjam, kasih yang 79 euro ya. Saya buka. Tahu apa yang terjadi? Bautnya itu peok, tapi tidak bisa muter. Ya, bautnya peok, tidak bisa muter. Oke. Waduh, saya belum sampai peok banyak, kan segi itu ya, segi, bautnya kan segi 6. Ya. Waduh, nanti susah ini kalau sudah peok semua. Akhirnya saya minta ganti. Pinjam kuncinya Bapak. Yang 600.000 satu set itu. Saya puter, ternyata apa? Kuncinya yang peok, bautnya tetap. Waduh, kalau tadi kuncinya terlalu kuat, yang berikutnya kuncinya terlalu lemah. Nah, akhirnya saya minta yang Amerika. Saya pinjam kuncinya yang Amerika. Akhirnya saya buka, bisa. Nah, dari proses tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba, Dewi Riana, dengar enggak cerita saya tadi? Ini terjadi betul ya? Gimana Rian, Dewi Riana? Ya? Berarti yang Jerman lebih kuat. Iya, yang Jerman. Jadi kalau diurutkan bagaimana? Dari yang Jerman, terus Amerika dan Indonesia, Prof. Oh iya, yang Indonesia itu made in China ya, yang Indonesia itu. Ya, dari proses itu terlihat bahwa itu sama-sama stainless steel ya, sama-sama stainless steel, tapi kekuatannya beda, ya, kekuatannya beda. Betul tadi Dwi Riana, yang paling kuat adalah yang dari Jerman. Kemudian yang kedua adalah yang dari Amerika. Yang ketiga adalah yang beli di Indonesia, yang made in China itu. Ya. Sehingga apa? Sama-sama stainless steel-nya ternyata
kekuatannya berbeda. Ya, jadi loh ini stainless steel kok. Gitu. Ya, stainless steel ada beberapa kualitas. Ya, ada beberapa kualitas. Jadi kualitasnya seperti yang di tabel ini. Ya, jadi itu saya alami. Kalau yang tadi cerita itu saya alami betul ya. Nah, kalian lihat di situ, ya, steel baja, ya, baja. Kalian lihat di sini. Yang karbon 1,5%, Mn sekian dan seterusnya tanpa NICR, ya. Ini untuk sheet produk, jadi lembaran, produk lembaran atau tools, ya, peralatan. Kemudian yang high strength, ya, high strength itu dengan Ni 0,4 sampai 1, kemudian ada CR-nya, ada CU-nya. Nah, ini untuk konstruksi atau turbin uap. Nah, kalau turbin uap berarti harus kuat, ya toh, harus kuat. Kemudian ada stainless juga yang karbonnya sekian, ya 1,0 sampai 1,2. Ada NICR-nya lebih banyak, ya. Akan tetapi CU-nya tidak ada. Nah, ini untuk peralatan dapur. Jadi ada panci, ya, panci, kemudian pengaduk, macam-macam yang dari stainless steel. Nah, itu kriterianya harus seperti itu. Karena apa? Karena CU tidak boleh masuk dalam tubuh manusia, ya. Dia akan meracuni, ya. Meskipun itu alloy, ya. Dulu alat masak sebelum orang tahu dari tembaga. Kemudian ganti aluminium. Kalau di luar negeri aluminium sudah tidak boleh. Karena apa? Aluminium, kalau kalian misalnya masak sayur asem, ya, masak sayur asem pasti bekasnya kuah. Jadi kalau tingginya kuah setengah panci ke bawah itu pasti menjadi lebih mengkilat, ya, lebih mengkilat. Kenapa? Si aluminium larut dalam kuah sayur asem, sehingga apa? Termakan, ya. Tapi kalau di luar negeri sudah tidak boleh pakai aluminium, harus stainless steel. Ya. Nah, kalian kalau ini ya di rumah, kalau misalnya aluminium usahakan diganti, ya, stainless steel, karena sudah tahu, karena bahaya, ya. Jadi di tempat saya sudah stainless steel semua, ya, peralatannya. Jadi karena tahu, ya, pada saat dulu di Jerman itu sudah tahu bahayanya. Jadi peralatan masak di rumah saya stainless steel, ya. Nah, itu untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan. Nah, ini kalian lihat di sini yang konstruksi itu paling kuat, ya, ini paling kuat, ya. Kalau yang lembaran produk tidak terlalu kuat, tidak apa-apa. Ternyata apa? Ternyata perbedaannya adalah komposisi massa dari bahan lain selain besi, ya. Itu yang mempengaruhi kekuatan dari baja, ya. Ini dari tabel ini terlihat bahwa kalau ditambah NICR, nah ini yang membuat mahal, ya, yang dari Jerman jadinya mahal. Karena apa? Ada NICR-nya, ya, ada nikelnya, ada kromnya, sehingga menjadi kuat, ya. Sedangkan untuk yang mungkin yang dari Cina itu mungkin ada NICR-nya bisa jadi kadarnya sedikit, ya, gitu, ya. Karena kalau kadar sedikit kan juga mengurangi biaya produksi, ya. Kenampakannya sama, stainless steel, tapi ketebalannya berbeda, kekuatannya berbeda, ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Tidak ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan. Kurang setengah jam, ya. Kurang setengah jam saya harus menyelesaikan 11 slide, ya. Bisa selesai. Nah, ini untuk pemurnian logam. Pemurnian logam dapat dilakukan dengan distilasi, ya, atau
elektrolisis. Ya, kalau distilasi di sini karena pada suhu yang lebih tinggi ya, ini didapatkan Ni saja ya, Ni muatan 0 solid ya, sehingga apa di 700 derajat Celcius ya, supaya apa? Nah, ini Ni solid di sini dengan Ni solid di sini itu berbeda. Kalau Ni solid yang di sini itu hasil dari pemisahan dari biji. Jadi masih ini apa pengotornya ya yang di sini. Kemudian direaksikan dengan CO supaya apa? Supaya dia membentuk senyawa kompleks dengan karbon monoksida. Nah, setelah senyawa kompleks dengan karbon monoksida, kemudian dipanaskan atau dikalsisi 200 derajat Celcius, sehingga apa? Sehingga terpisah Ni dari CO seperti ini. CO gas. Kalau gas, nah di sini dapatnya sudah murni karena yang dibuang di sini adalah gas. Gitu ya. Kemudian elektrolisis ini juga jadi Cu di sini tidak murni, ini juga tidak murni ya, jangan ini. Nah, kemudian menjadi Cu2+ dan 2 elektron ini ya. Kemudian Cu2+ menjadi Cu yang murni. Jadi di sini yang karena apa? Diberi voltase yang khusus untuk Cu sehingga lain-lainnya tidak akan nempel di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini saya lewati saja. Wow, berarti cepat ini selesai. Nah, kemudian sifat apa? Logam meningkat dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Ya, sifat logam meningkat. Nah, ini yang superkonduktor saya tidak menjelaskan ya. Jadi ada energi gap, energi pita konduksi dan pita valensi ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini ya. Nanti ada di lebih lanjut. Oh, cepat loh. Sekarang halaman 16. Udah cepat selesai ya. Nah, di sini LINK RBCS ya. Jari-jari semakin panjang ya. Jadi produksi elektronegativitas semakin turun ya, dan seterusnya. Jadi ini sifat periodik ya, sifat keteraturan periodik ya. Nah, untuk logam alkali ada di ini M+1 sama 1 elektron. Nah, ini dapat bereaksi dengan H2O menjadi MOH dan nitrogen. Atau M dengan oksigen menjadi M2O. Itu kalau logam alkali ya. Selanjutnya logam alkali tanah. Logam alkali tanah itu dengan sifat seperti ini ya. Bentar, saya sama periodik ya. Bentar. Kembalikan. Kenapa? Saya ada. Nah, ini saya sisipi logam alkali ya. Ini sifatnya logam alkali. Jadi untuk alkali seperti ini dapat dipotong lunak karena bentuk karena lunak ya, sehingga dapat diiris dengan pisau
Kemudian dapat bereaksi dengan H2O. Ini golongan 1A ya. Nah, ini LiNaK-RBCS-FR ya. Nah, ini jarinya makin besar ya, jari-jari makin besar. Nah, ini LiNaK. Nah, reaktivitasnya reaktivitas. Jadi reaktivitas dari ukuran alkali jadi ukuran atom dan meningkat ya dengan ini increase in reactivity. Jadi meningkat. Kemudian sifat fisikanya soft dan mudah dipotong dengan pisau. Kemudian low density ya. Kemudian low melting dan boiling point. Jadi suhunya rendah untuk meleleh ya. Dia sebagai good konduktor panas dan listrik ya. Konduktor yang baik. Kemudian mengkilat ya. Dan ini hanya dapat dilihat apabila barusan dipotong mengkilatnya ya. Ini kecenderungan densitasnya ya. Densitasnya makin ke bawah makin besar. Kemudian ini melting point-nya ya. Kemudian nah ini mudah buram ya, mudah apa? Kalau sudah dipotong, jadi litium itu perlahan buramnya. Kemudian ini surface produce layer of black oxide. Jadi membentuk lapisan oksida yang warna hitam yang disebut sebagai tarnis ya. Tarnis. Ini membentuk logam oksida. Nah, kalau litium itu tarnisnya perlahan. Kalau sodium tarnisnya cepat. Kalau potasium tarnisnya sangat cepat. Karena dia lebih reaktif ya ke bawah. LiNaK. LiNaK. Jadi bereaksi dengan udara. Nah, ini membentuk litium oksida, sodium oksida. Kemudian nyalanya kalau litium itu merah, ya, sodium itu orange, potasium lila atau ungu. Ya. Nah, ini diaplikasikan di kembang api. Ya, kembang api. Mengapa kembang api itu ada yang kuning, ada yang merah, dan kuning lebih banyak karena kuning itu hanya menambahkan NaCl, murah garamnya. Hanya ditambahkan NaCl itu dia jadi kuning karena kembang api banyak warnanya yang kuning karena diberi NaCl seperti itu. Nah, ini reaksi dengan air membentuk hidroksida ya. Litium dengan hidroksida ini panahnya berubah ya. Ini karena nggak sama ininya apa formnya. Nih, jadi bentar, ini malah lebih banyak. Dengan air membentuk hidroksida. Nah, penggunaannya baterai, kemudian alloy, medical treatment, kemudian untuk kendaraan luar angkasa ya, karena lebih ringan. Oh, ini sodium untuk cahaya lampu jalan, kemudian reaktor nuklir, kemudian NaCl untuk garam meja ya, kita makan sehari-hari. Ini untuk soda hidrogen karbonat ya. Kemudian ini untuk membersihkan oven. Itu saja. Nah, sudah. Jadi itu penggunaan itu alkali, saya sisipi materinya ya. Sisipinya lebih banyak ya. Oke, kita ke alkali tanah. Tidak alkali tanah, karena ini tinggal 2 slide. Sebentar. Nah, alkali tanah itu ada di golongan 2 ya. Sifat periodiknya NS2. Nah, ini misalnya barium dengan H2O tidak bereaksi ya. Reaktivitasnya rendah. Paling atas reaktivitasnya rendah. Kemudian Mg jadi MgO ya. Dan hidrogen. Nah, di bawahnya menjadi
CaOH, SROH, BaOH ini lebih reaktif. Jadi ke bawah itu reaktivitasnya makin besar. Oke, saya sisipi yang alkali tanah. Ya. Mana nih alkali tanah? Waduh, nggak ketemu. Alkali earth. Lupa saya naruh ya. Saya punya alkali tanah ya. Alkali tanah. Alkaline earth. Karena saya pernah menjelaskan itu ya. Oh, ini adanya rare earth. Bentar, alkali tanah. Aduh, nggak ketemu ini. Adanya alkali, hanya alkali di sini. Bentar, alkali tanahnya saya taruh di mana ya? Bentar. Alkali tanah. Udah nggak di sini. Kayaknya enggak ketemu ini alkali tanah. Alkali earth metal. Bentar. Bukan ini. Jadi saya sebenarnya ada ya kuliah yang alkali tanah, tapi filenya enggak ketemu ya. Bentar. Tuh enggak bisa dibuka. Oh, ini ketemu. Grup 2. Nah, ini. Oke. Jadi kita masuki alkali tanah ya. Nah, ini sudah golongan 3. Baik. Ke alkali tanah, saya share yang alkali tanah. Nah, ini grup 2 ya. Grup 2 itu mempunyai konfigurasi elektron NS2 tadi. Jadi Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Besok minggu catatan sejarah baru rampung. Ra enggak ya? Dia sifatnya radio. Nah, ini kecenderungannya radiusnya makin besar, enggak usah. Oke, ini radiusnya. Semakin bawah semakin besar. Kemudian ini enggak usah. Melting point juga semakin ya, melting point-nya enggak teratur ya. Ini yang teratur dari magnesium sampai enggak teratur ini. Ya. Ini enggak teratur ini. Ya, ternyata. Nah, kemudian bentar sifatnya ya. Nah, ini kelarutannya, bedanya kelarutannya dari MgOH 2 kali, COH 2 kali, SROH 2 kali. Kelarutannya yang ini sedikit larut, MgOH 2 kali, sehingga membentuk koloid ya. Kemudian ini sedikit agak larut sedikit ya. Kemudian yang SROH 2 kali larut, BaOH 2 kali larut. Jadi kelarutan hidroksidanya itu naik ya. Kemudian apalagi untuk sulfatnya begitu ya. Jadi ini larut Mg sulfat, kebalikan dari MgOH. CaSO4 sedikit larut, yang ini tidak larut. Jadi mengendap yang untuk sulfatnya ya. Kemudian nah ini tidak usah. Karena ini ada kuisnya juga ya, yang dari buku apa Inggris itu. Bentar. Kayak mana tadi? Nggak usah. Nah, ini chemical properties ya. Untuk nyala
nyala itu magnesium bright white. Jadi kalau ada kembang api, ada tuh kembang tetes tuh ya, yang kalau dinyalakan netes-netes itu kan putih ya. Iya, Tahu Prof. ya maksud saya kembang tetes. Tahu, Prof. Nah, itu kan putih. Nah, itu di dalamnya ada magnesium. Ya. Kemudian kalsium itu sifatnya, jadi kalau dibakar ya ini ya. Kalsium itu warnanya orange kalau di. Jadi ini dengan nyala, namanya nyala ya, tes nyala. Kemudian strontium merah, barium hijau, yellow green ya. Nah, ini diberi panas maka akan menimbulkan energi yang berbeda. Nah, ini lihat seperti ini. Jadi kalau diberi nyala api, ini di ujung kawat ini ada dicelup larutan strontium. Ya, dicelup larutan strontium sehingga yang merah apa tadi? Lupa saya. Oh ya, betul, strontium. Jadi dicelup larutan strontium kemudian dibakar di atas bunsen. Jadi ini nyalanya biru, tapi yang di sini jadi merah. Ya. Jadi kalau dibakar gitu, dicelup larutan strontium lalu dibakar itu nanti jadinya merah ya. Nah, bereaksi dengan oksigen membentuk MgO, kemudian bereaksi dengan halida membentuk itu contoh CaCl2. Nah, ini dengan air ya, bereaksi dengan air membentuk hidroksida. Ini yang tadi ya, bereaksi dengan air. Kalau berilium tidak bereaksi, magnesium sedikit bereaksi, kemudian kalsium ke bawah membentuk OH yang tadi sudah ya. Nah, untuk karbonat ada peningkatan stabilitas sehingga dia mengendap ya, mengendap. Nah, ini saya kira cukup ya untuk ini yang kuis-kuis ya, beda. Nah, udah namanya itu saja. Jadi itu tadi yang golongan logam alkali tanah. Ya. Nah, berikutnya adalah aluminium. Ini yang terakhir. Ya. Aluminium atau golongan 3 logam aluminium. Jadi ini hanya memberikan contoh-contoh saja. Nanti kalian akan dapat lengkap pada kuliah unsur dan senyawa anorganik. Ya. Aluminium di sini ada bauksit ya, bidihnya namanya bauksit. Jadi Al2O3 jadi, dengan hidroksida menjadi AlO2- aluminat ya, dan H2O. Aluminat dengan H3O menjadi AlOH3. Perhatikan di sini Al sebagai anion, jadi sisa asam. Tapi berubah di sini dia sebagai garam. Ya. Jadi dia sebagai sisa asam, kemudian di sini sebagai garam. Kalian tahu namanya apa itu sifatnya? Sudah saya jelaskan toh? Sifat apa itu? Halo? Komputer, Prof. Ya, sudah saya jelaskan kan? Amfoter. Ya. Jadi dia dapat bertindak sebagai pembentuk asam, di sini sisa asam, ya, dia sebagai anion. Kalau di sini Al sebagai kation, ya. Lalu dipanaskan menjadi Al2O3 dan H2O. Jadi ini reaksinya lelehannya seperti itu, ya. Jadi ini yang aluminium. Kemudian yang terakhir recycle aluminium, jadi ini dari kaleng-kaleng ya. Kemudian dilelehkan. Ya kertasnya dengan sendirinya terbakar ya. CO2. Capatnya itu loh apa? Ini yang apa? Pembungkus kertasnya itu loh. Itu akan leleh ya menjadi.
Jadi itu tadi materi mengenai logam. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada. Ini terakhir ya dengan saya. Kalian nanti minggu depan sudah ganti. Saya tidak tahu urutannya ya. Karena yang jelas berempat. Jadi semuanya nanti saya, Bu Harmami, Prof Mardi, satu lagi siapa ya? Pak Jarod. Ya, Pak Jarod. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliahnya ya sampai di sini. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof.